A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umrid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهدِ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, sekali puji bagi Allah kita dapat melanjutkan pada kajian An-Nasikh wal Mansukh. Pada seri ini saya akan menjelaskan tentang Al-Anbiya, surat Al-Anbiya dan surat Al-Hajj. Pada kali ini saya akan membawa rujukan dari kitab An-Nasikh wal Mansukh karangan dari Imam Al-Qadi Abu Bakar Muhammad Abdullah Ibnul Umar. Ini merupakan ulama yang terkenal kesolehannya. Beliau merupakan murid dari salah satu Imam Ghazali, guru besar dari imam-imam besar. Pada kali ini saya ditugaskan untuk membuat video UAS yang mata kuliah Nasikh wal Mansukh yang diampu oleh dosen saya yaitu Bapak Andi Winata. Sebelumnya mari kita tawasul kepada pengarang kitab, semoga kita membawa dapat keberkahan dari beliau. Al-Fatihah. Sebelum itu mari kita perkenalan dengan apa itu Nasikh dan Mansukh. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa ulama sepakat dengan ilmu Nasikh wal Mansukh sebagai menjadi kiraan di dalam Al-Quran. Begitu juga pula beberapa ulama meyakini bahwa setiap Al-Quran tidak ada kontradiktif. Artinya ayat yang kelihatan bertentangan pada dasarnya tidak bertentangan. Oleh karena itu perlu adanya metode penafsiran untuk meluruskan ayat-ayat yang kelihatan bertentangan tersebut. Maka lahirlah ilmu Nasikh Mansukh. Pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib memasuki sebuah masjid di Kufah. Di masjid tersebut ia melihat seorang lelaki yang menurut Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan itu merupakan seorang qadhi. Beliau sedang dikelilingi oleh banyak orang. Kepadanya diajukan beberapa persoalan, dan setelah mengajar Sayyidina Ali bertanya kepadanya, At-ta'rifun Nasikh wal Mansukh? Apakah Anda tahu tentang Nasikh wal Mansukh? Laki itu menjawab, La, tidak.
Mendengar jawaban demikian, Sayyidina Ali berkata kepadanya, atau doa dengan demikian atau telah diajarkan untuk mengajarkan ke orang lain. Pertanyaan Sayyidina Ali tersebut paling tidak menegaskan bahwa urgensi ilmu nasikh wal mansukh sebagai bagian dari ulumul Quran. Sehubungan dengan urgensi dari nasikh wal mansukh ini, menurut Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti yang dikutip para penulis ulumul Quran, menegaskan bahwa seorang tidak boleh menafsirkan kitabullah kecuali dengan terlebih dahulu mengetahui ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran yang menasahkan dan dinasahkan. Imam Az-Zuhdi dalam Mabahis fi Ulumil Quran menegaskan bahwa an-nasikh adalah hukum syar'i bidalil syar'in, mencabut atau mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i yang lain. Mustafa Muhammad Sulaiman dalam kitabnya An-Nasikh wal Mansukh fi Ulumil Quranil Karim halaman 49 membagi An-Nasikh wal Mansukh menjadi 4 bagian. Yang pertama, nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Yang kedua, nasikh Al-Quran dengan sunnah. Yang ketiga, nasikh sunnah dengan Al-Quran. Yang keempat, nasikh sunnah dengan sunnah. Contoh dari nasikh Al-Quran dengan Al-Quran seperti hukum iddah, yaitu masa menunggu bagi seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya yang semula 1 tahun, sebagaimana Al-Quran surat Al-Baqarah beberapa waktu kemudian ditetapkan bahwa masa iddahnya hanya 4 bulan 10 hari, sebagaimana Quran surat Al-Baqarah ayat 234. Juga bisa dilihat pada kasus penetapan hukum masalah homer, yang pada mulanya Al-Quran hanya menyampaikan dampak negatifnya homer tersebut. Kemudian Al-Quran meminta tidak mabuk ketika sholat, sebagaimana surat Al-An-Nisa. Yang terakhir, Al-Quran menegaskan kepada kaum muslimin untuk tidak menggunakan ataupun meminum khamar, sebagaimana Al-Quran dalam surat Al-Ma'idah. Muncul persoalan ketika kajian An-Nasikh wal Mansukh ini masuk pada ulumul Quran dan sunnah. Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad menerima An-Nasikh wal Mansukh. Ini pun hanya menasikh Al-Quran dengan, sementara Imam Syar'i dan Ulumul Quran dan Imam Ahmad menolaknya karena alasan tidak membutuhkan sunnah yang berbanding dengan Al-Quran. Kemudian kita juga sering mendengar tentang istilah nasikh dan mansukh dalam kajian ulumul Quran, dalam studi Al-Quran. Nasikh dan mansukh dalam garis besar merupakan konsep penting dalam studi Al-Quran dan ilmu fikih yang berkaitan dengan hukum-hukum yang dibatalkan, mansukh oleh hukum-hukum yang datang kemudian, dan menasikh. Nah, ini merupakan bagian daripada memahami dan menafsirkan syariat Islam dengan
mempertimbangkan konteks historis dan perkembangan wahyu. Kita awali dengan pengertian dulu. Pengertian nasih skala garis besar atau yang menggambarkan ini merupakan ayat atau hukum yang menggantikan hukum sebelumnya, dan mansuh ayat atau hukum yang digantikan atau dibatalkan oleh hukum yang datang kemudian, yaitu naskh yang datang kemudian. Dan ada dasar teologis. Konsep naskh dan mansuh didasarkan pada beberapa ayat Al-Quran yang mengindikasikan bahwa Allah SWT dapat mengganti satu ayat dengan ayat yang lain. Langsung saja kita akan membahas surat Al-Anbiya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini suratul Al-Anbiya halaman 169. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Al-Anbiya nuzilat fi Makkah qalu laisa fiha nasikhun wala mansuhun. Surat Al-Anbiya ini merupakan surat yang diturunkan di Mekah. Ada yang berpendapat bahwa surat Al-Anbiya ini laisa fiha nasikhun wala mansuhun. Tidak ada surat yang dinasah ataupun yang menasah. Tetapi menurut qala al-Qadi Muhammad ibnul Arabi, fiha ayatun mansukhatun wa fiha qauluhu ta'ala fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa. Suratul Al-Anbiya ayat 109. Wa hadhihi musalimatun nasakhal al-amru bil qital wa qad ashkala fiha ala tu'afi makna ayataini. Surat Al-Anbiya ini merupakan surat yang diturunkan di kota Mekah, bahwa tidak ada ayat yang dinasah atau ayat yang diganti dalam surat ini. Namun menurut Imam Al-Qadi Muhammad ibnul Arabi, ada sebuah ayat yang telah dinasah, yaitu pada ayat fa in tawallaw faqul adzantukum ala sawa. Surat Al-Anbiya ayat 109, yang artinya, jika mereka berpaling, katakanlah, aku telah memberitahu kalian dengan jelas. Ayat ini awalnya berbicara tentang perdamaian, namun kemudian dibatalkan oleh perintah berperang. Al-amru bil qital, perintah untuk berperang. Beliau juga menyebutkan bahwa terdapat kebingungan mengenai dua ayat yang membingungkan sebagai orang dalam memahaminya. Selanjutnya, yang ayat pertama dalam surat Al-Anbiya yang dinasah. Dalam surat ayat 78 sampai 79 yang berbunyi wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil harsi id nafashat fihi ghanamul qawm wa kana li hukmihim syahidin fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma. Qala ba'duhum hadza mansukhun biqaulihi sallallahu alaihi wasallam jurhul ajma'i jabbarun. Ayat ini telah dinasah menurut Imam Al-Qadi, yaitu wa Dawud wa Sulaiman id yahkumani fil harthi id nafashat fi ghanamul qaum.
Ayat ini dinasah oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi jurhul ajma'i jabbarun. Dalam ayat ini mengisahkan tentang bahwasanya sebagian ulama berpendapat bahwa hukum yang tergantung dalam ayat ini yang mengisahkan Nabi Daud dan Sulaiman dalam memutuskan perkara tentang kerusakan ladang yang disebabkan oleh kawanan kambing. Bahwasanya ayat ini telah dinasah oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi jurhul ajma'i jabbarun, kerusakan yang disebabkan oleh hewan yang tidak bisa berbicara. Hewan yang tidak bisa berbicara ya seperti kambing, unta, dan sejenisnya. Dan si pemilik hewan tersebut harus mengganti rugi atau diat. Alasan Imam Qadhi karena ayat ini nasah, yaitu hadza naba'un ala ma'rifati hukmi Sulaiman wa Dawud alaihimussalam fin nazilati wala sabila illa ma'rifati illa bitariqin sahihati wa idlam yasihha tariqu fala wajha lil qawli fihi bihalin. Ini merupakan kisah yang diberikan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam dalam memutuskan dalam sebuah perkara ketika tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali dengan cara yang benar-benar valid. Jika cara tersebut dengan benar maka tidak ada alasan untuk mengenainya. Seandainya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menyatakan bahwa kambing telah merusak dan kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan pada kambing tersebut untuk diberikan kepada pemilik tersebut karena kerusakan tersebut mendekati harga kambing tersebut. Bahwa Nabi Sulaiman ini merupakan kisah yang diberikan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam dalam memutuskan sebuah perkara, dan ketika tidak ada cara untuk mengetahuinya dengan cara yang sahih. Jika cara memutuskannya tidak sahih, maka tidak ada alasan untuk memberikan pendapat mengenainya. Selanjutnya, ini merupakan kisah yang diberikan kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam dalam memutuskan hukum sebuah perkara, dan ketika tidak ada cara untuk mengetahuinya kecuali dengan cara yang sahih. Jika cara memutuskan tersebut tidak sahih, maka tidak ada alasan untuk memberikan pendapat mengenainya. Selanjutnya, seandainya hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an yang menyatakan bahwa kambing itu telah merusak kebun anggur, dan kemudian Nabi Daud alaihissalam memutuskan agar kambing tersebut diberikan kepada pemilik kebun karena harga kambing tersebut
seperti kebun yang dirusak oleh hewan tersebut. Nabi Daud Sulaiman alaihissalam berkata bahwa keputusan tersebut tidak tepat dan lebih bijaksana jika kambing tersebut diserahkan kepada pemilik kebun untuk dikelola. Sementara pemilik kambing mengambil alih sampai keadaan semula dan setiap orang mendapatkannya. Tidak ada bantahan terhadap hadis Nabi Muhammad SAW bahwa mengganti kerugian dan kerusakan itu adalah kewajiban. Ini sudah disepakati oleh seluruh umat. Lanjut pada ayat yang kedua, yaitu innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasbu jahannama antum waridun. Surat Al-Anbiya ayat 98. Al-ayatu salis qala ba'dhum, sebagian ulama pada 3 ayat ini mengatakan bahwa ayat-ayat ini sudah telah dinasa oleh ayat yang setelahnya, yaitu innalladzina sabaqat lahum minal husna. Surat Al-Anbiya ayat 101. Karena pada saat itu kaum Quraisy mendengar pada sampai ayat wahum fiha la yasma'un, yaitu kami telah karena Isa dan malaikat sebagai yang disembah. Kesimpulan dari ayat yang kedua yang nasah ini merupakan yang menyatakan bahwa orang-orang yang selain Allah adalah bahan bakar neraka. Tidak dinasa atau dibatalkan oleh ayat selanjutnya. Sebaliknya, ayat-ayat berikut memberikan klarifikasi bahwa orang-orang yang mendapat ketetapan dari Allah akan dijauhkan dari api neraka. Penurunan ayat tersebut tidak bermaksud untuk membatalkan ayat sebelumnya, tetapi untuk menjelaskan bahwa mereka yang mendapat rahmat Allah tidak akan termasuk dalam golongan yang dihukum dengan demikian. Ayat ini merupakan ayat yang saling melengkapi dan tidak bertentangan, yang menegaskan bahwa ayat pertama tidak dimansuh atau dihapus dan tetap berlaku. Ketika banyak orang yang tidak berkompeten dengan ilmu Al-Quran, ada sebagian orang yang mengklaim bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berkata pada kaum Quraisy, aku heran dengan kebodohannya, betapa Oke, kita lanjut pada pembahasan kedua, yaitu surat Al-Hajj. Min fawadilil Qur'ani wa ghoraibi, jumi'at min anwa'il Qur'ani lailiyan wa nahariyan wa makiyan wa madaniyan wa safariyan wa hadriyan wa harbiyan wa salmiyan wa nasikhan wa mansukhan wa muhkaman wa mutasyabihan fiha sajdatani. Wakhtulifa fi adadi ayha ikhtilafan katsiran abayanuhu fi mawdi'ihi fiha minan naskhi ayataini. Di antara keutamaan atau fadilah Al-Quran yang telah dikumpulkan oleh Imam Ibnul Arabi dari beberapa jenis kitab, baik yang diturunkan pada waktu malam ataupun siang di Mekah ataupun di Madinah, dalam keadaan berpergian ataupun dalam keadaan menetap, dalam kondisi perang ataupun berdamai, yang mengandung ayat-ayat yang teranggap sebagai nasih ataupun yang membatalkan ataupun mansuh yang dibatalkan.
yang terdiri dari ayat-ayat yang jelas yaitu muhkamat dan mansukan yaitu mutasyabihat. Di dalamnya terdapat bahwa jumlah ayatnya terdapat beberapa perbedaan dari ulama penjelasannya pada Qur'annya, dan di dalamnya terdapat 2 ayat yang terlibat dalam proses nasakh. Ada 2 ayat. Yang pertama qala al-qadhi Muhammad ibnul Arabi, pada ayat pertama yang berbunyi azina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Ayat ini membatalkan setiap ayat dalam Al-Qur'an. Hadhil ayatu nasikhun likulli ayati fil Qur'ani. Ayat ini membatalkan tentang unsur-unsur ayat yang memerintahkan untuk perang ataupun perintah untuk pergi berperang, seperti yang berkaitan dengan meninggalkan atau mengabaikan. Diriwayatkan Abu As-Suyuti radhiyallahu an yang berkata, lamma sami'ta hadhil ayata alimta annahu sayakunu hunaka qitalun. Ketika ayat ini ada beberapa peperangan. Menurut Imam As-Suyuti, ketika turun ayat ini, Imam As-Suyuti beranggapan bahwa akan terjadinya perang untuk diperbolehkan. Diriwayatkan oleh sebagian orang dari Ibnu Zaid, beliau mengatakan ayat ini dinasakh dengan firman Allah Ta'ala, yaitu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam agamanya. Kata Al-Qadhi Muhammad ibnul Arabi, sebenarnya ayat ini adalah izin untuk berperang, dan ayat tersebut membatalkan atau menasakh ayat-ayat yang sebelumnya, karena sudah membatalkan dan ini sudah disepakati. Mungkin tidak ada larangan untuk berperang bersama dengan perintah pergi untuk berperang. Oleh karena itu, semua ayat dalam Al-Quran dan ayat ini semuanya dinasakh atau dibatalkan oleh izin dan perintah untuk berperang, termasuk pada ayat yang artinya mereka akan bersenang-senang. Pada ayat selanjutnya yang artinya mereka akan tenggelam pada permainannya. Semua ayat ini dibatalkan oleh izin untuk berperang dan perintah untuk melaksanakannya. Ayat yang kedua yaitu wa in jadalukum faqulillahu a'lamu bima ta'malun. Ayat ini telah dinasakh oleh ayat yang berjihadlah kepada Allah dengan semampunya, wattaqullaha wasma'un, bahwasanya bertawakal kepada Allah dengan menjelaskannya sehingga kita tidak perlu memulainya. Adapun firman Allah Ta'ala
dan berjihadlah di jalan Allah dengan jihad sebenar-benarnya. Maka jihad yang sebenar-benarnya adalah melakukan apa yang telah diberikan kepadanya dan menjauhi apa yang dilarang. Dan jihad yang sebenar-benarnya itu seperti apa yang dilarang kita jauhi dan apa yang diperintahkan kita laksanakan. Dan ayat ini tidak bisa dinasah karena ada hal yang harus diterima, sebab manusia itu ya jiwa sering berkhianat dan hati sering berkelana. Karena itu seorang hamba harus berusaha keras untuk melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang kita harus menjauhinya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.